Nama saya nih Tatiana, sehari-hari sebagai kader di Posyandu Anggrek 5, Desa Cibatok 1. Sudah 5 tahun Nita menjadi kader Posyandu. Kondisi anak-anak di Desa Cibatok 1 menjadi alasannya. Waktu itu saya melihat kalau stunting itu banyak mengubah kehidupan anak-anak dan keluarganya. Jadi kita itu mengusahakan supaya apa sih sebenarnya permasalahannya gitu. Kenapa bisa stunting itu di Cibatok 1 itu kenapa bisa lebih banyak daripada desa-desa yang lain gitu. Pada tahun 2023, stunting di Desa Cibatok 1 mencapai hingga 20%. Pada saat itu kami kurang ya dalam pelatihannya, terus pengawasannya di Posyandu juga. Awalnya bingung mau digimanain lagi, padahal segala sesuatu kita udah lakuin gitu. Masalah ini tak hanya menarik perhatian kader seperti Nita, tetapi juga pemerintah desa. Jadi ketika itu angka stunting di Desa Cibatok 1 di angka 20% itu karena satu kesadaran daripada orang tua itu kurang memahami arti daripada kesehatan. Jadi sehingga daya kesadaran masyarakat dalam kesehatan itu waktu itu memang sangat tidak menggembirakan. Dengan adanya kehadiran TDF di Desa Cibatok 1 itu, saya jujur mengucapkan terima kasih banyak, terutama ilmu-ilmu yang diberikan sehingga membantu anggota Posyandu yang ada di Cibatok 1. Menggunakan baju hitam. Jadi sudah 2 tahun lebih kami bersama dengan Desa Cibatok 1 dan kader Posyandu di sini. Kader Posyandu itu kan berperan di Posyandu ya Kak ya. Posyandu sebagai fasilitas yang terdekat di masyarakat, yang mudah diakses dan cepat, yang mengakibatkan kader Posyandu ini menjadi perhatian sebagai garda terdepan. Selain itu juga kader Posyandu ini kan berperan nantinya di kunjungan rumah, sehingga kader Posyandu kita bekali diberikan pelatihan-pelatihan. Sekarang ibu-ibu pegang kelasnya taruh ke atas, liatin teman-teman. Penyakit jantung yang terakhir gratis dan tersedia kapan saja. Pelekatan ya, pelekatan ya, pelekatan ini. Kalau misalkan terkait dengan pelatihan di sini, kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Desa Cibatok 1, terutama pada ASI eksklusif, MPASI, makanan pendamping ASI, terus juga konseling nutrisi ibu hamil terkait dengan stunting dan juga manajemen Posyandu. Untuk yang nantinya kader-kader ini akan diharapkan akan memberikan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat di kunjungan rumah dan Posyandu. Setelah TDF hadir, kami lebih memahami tentang apa itu stunting, bahaya stunting, terus cara cegah stunting, juga cara mengintervensi ibu hamil maupun baduta. Kami juga diberikan media ya buat KIE-nya, ada poster pintar. Di situ berisi tentang 3 kunci stunting yang memudahkan kader dalam melakukan penyuluhan terhadap sasaran. Terus ada juga selimut ASI, di situ berisi tentang pentingnya ASI, cara pelekanan yang benar, sama cara posisi ibu menyusui. Terus yang ketiga juga ada lembar penyuluhan ya, ada tentang ASI, MPASI, ada pemantauan pertumbuhan juga. Di situ kader bisa tahu apa yang bisa kita lakukan pada saat kunjungan rumah untuk mencari permasalahan yang ada di ibu rumah tangga itu apa gitu. Jadi kita juga bisa memberikan edukasi yang tepat pada sasaran gitu. Alhamdulillah ya, yang paling mencolok mungkin yang paling dirasakan itu terutama karena kan TDF memulainya juga dengan termasuk pelatihan kader, sehingga itu sangat menumbuhkan
rasa percaya diri gitu ya. Bu bidannya nggak mungkin posyandu sendirian gitu kan ya, tanpa ada kader yang mendampingi. Kemudian di hari pelaksanaan posyandu, nakes ya bidan itu juga bertugas untuk plotting ya di meja pelayanan. Ya kita memberikan pelayanan termasuk imunisasi, pelayanan ibu hamil, konseling dan lain sebagainya. Upaya pencegahan tak berhenti di posyandu. Kader dan bidan desa juga aktif melakukan kunjungan rumah. Ketika visit, kita lebih ke edukasi ya, Penkes. Tadi pendekatan juga, kita juga menggali masalah dari sasaran yang kita miliki itu sebenarnya apakah memang hanya masalah kesehatan atau sebenarnya ada masalah-masalah seperti misalkan stunting gitu kan, ada masalah spesifiknya, ada masalah sensitifnya gitu, dan itu harus digali dan diselesaikan. Sekarang berarti Dede berapa bulannya? 8 mau jalan ke 9. Dede sehari-hari makannya apa aja teh yang dikasih? Kadang nasi ya sama anti. Kami menemukan ibu hamil yang beresiko sehingga anaknya itu harus dilahirkan sebelum waktunya. Jadi sejak usia kehamilan 7 bulan, saya didiagnosis plasenta previa dan berat janinnya tuh tidak sesuai dengan bulannya. Makanya saya sering dikontrol oleh ibu kader untuk kesehatan janinnya. Sehingga sesudah lahir berat badan bayinya tuh lahir dengan 1,8. Selama anaknya sudah lahir, kami juga melakukan kunjungan rumah selama berturut-turut. Saya selalu diberi edukasi tentang stunting, tentang edukasi tentang menyusui dengan benar, edukasi tentang MPASI, dan edukasi tentang kesehatan lainnya. Sampai akhirnya saat 3 bulan anaknya sudah kembali normal seperti anak seusianya. Kader dan bidan juga melakukan pendataan secara digital melalui aplikasi e-posyandu ketika kunjungan rumah. Vitamin A juga belum ya nanti, oh ya bulan Agustus vitamin A. Rotavirus belum? Rotavirus satu lagi belum. Baru 1-2 berarti ya? Yang satu lagi belum. Iya. Data dari kunjungan rumah dari posyandu ini sangat krusial. Nah, data-data ini yang nantinya dikumpulkan untuk dilaporkan kepada stakeholder, contohnya ke puskesmas dan juga kepala desa. Nah, sehingga dengan adanya data-data yang kami sediakan melalui dashboard, dibantu dengan mitra kami, bekerja sama dengan Infocus, mengembangkan e-posyandu. Nah, jadi kalau dulu kan awalnya posyandu itu paper base ya. Nah, digital di sini adalah kita membantu yang tadinya paper base menjadi web base gitu atau app base, pokoknya semuanya digital, pakai smartphone itu semua bisa. Jadi untuk nantinya untuk pengambilan keputusan entah itu dari desa ataupun untuk tindak lanjut segera misalkan ditemukan kasus yang perlu segera tindak lanjut, itu sekarang semuanya real time gitu. Jadi kader sudah bisa bekerja sama dengan bidan desa, dengan puskesmas untuk segera melakukan penanganan saat itu juga. Nah, stunting itu kan kita di 1000 hari pertama ya, di 1000 hari pertama termasuk dari saat masih dikandung. Nah, dengan adanya data yang runut, nah, kita bisa melakukan intervensi sedari dini, jadi sebelum terjadinya si stunting itu. Mudah-mudahan ke depan masalah stunting itu bisa dizerokan ya dengan adanya bimbingan dan penyuluhan
oleh pihak TDF yang selalu diberikan kepada masyarakat Desa Cibotos 1. Harapannya semoga sistem kesehatan di Desa Cibatos 1 mulai terbangun melalui antara kader Posyandu, masyarakat, Desa Cibatos 1, Puskesmas, dan juga kecamatan untuk sama-sama bersinergi menurunkan dan mencegah stunting di Desa Cibatos 1. Hari ini kan alhamdulillah sudah cukup penurunannya ya, bisa dilihat juga dari penurunan angka berat badan lahir rendah gitu kan ya. Mudah-mudahan itu kedepannya seterusnya seperti itu ya. Saya berharap program Thousand Days Fund ini terus berlanjut karena dapat memberikan dampak positif yang lebih gitu ke masyarakat.